Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya An Abi Umamah qala tawaddu'an Nabi faghsala wajhahu salatan wa yadayhi salatan wa masaha bi ra'sihi wa qala al udhunani minar ra'si. Nabi SAW suatu ketika berwudu, beliau membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya 3 kali, lalu mengusap kepalanya seraya mengatakan kedua telinga, kata Nabi, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya qala Abu Isa hadza hadis laisa isnaduhu bidzakal qa'im wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi wa man ba'dahum annal udhunaini minar ra'si wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala ba'du ahli ilmi ma aqbala minal udhunaini faminal wajhi wa ma adbaro faminar ra'si qala Ishaq waqtaru ayyam saha muqaddamahuma ma'al wajhi wa mu'akharahuma ma'a ra'sihi wa qala Syafi'i huma sunnatun ala hiyalihima yamsahuhuma bima'in jadidin. Jadi hadis ini banyak diamalkan oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, dan pendapat ini juga diambil oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq. Sementara ulama lain ada yang berpendapat bahwa telinga bagian depan adalah termasuk wajah, sementara telinga bagian belakang adalah termasuk kepala. Di Ishaq mengatakan bahwasanya aku memilih bagian depan ini bersama dengan wajah. Jadi membasuhnya itu bersama dengan wajah. Jadi telinga sebelah depan ini kata Ishaq memilih membasuhnya bersama dengan wajah. Kalau telinga bagian depan, bagian belakang memilih membasuhnya bersama dengan mengusap kepala. Mengusap kepala terus ke telinga sebagian belakang. Ini menurut Ishaq. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kedua-duanya adalah sunnah. Dan Imam Syafi'i mengamalkan dengan mengusap kedua telinga itu menggunakan air yang baru. Jadi bukan dengan air sisa dari bekas keusapan kepala. Tapi Imam Syafi'i sering mengamalkannya dengan menggunakan air yang baru ketika membasuh telinga. Dan ini kata Imam Syafi'i sunnah. Membasuh telinga ini sunnah, bukan rukun dari wudu. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi dijelaskan bahwasanya idza tawaddata fakhallilil asabi'a. Nabi telah mengatakan bahwasanya ketika kamu berwudu, ketika kalian berwudu, maka hendaklah kalian menyela-nyela jari kalian. Ketika kalian berwudu, maka hendaklah kalian menyela-nyela jari kalian. Dalam riwayat yang lainnya diterangkan lagi idza tawaddata fakhallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Sela-selalah jari tangan kamu dan jari kaki kamu. Di dalam riwayat yang lain idza tawaddaa, ketika kamu berwudu maka hendaklah kamu gosok-gosok jari kakimu dengan menggunakan jari kelingking. Asabi'a rijlaihi bi khinsarihi. Jadi menggosok-gosok atau menyela-nyela jari-jari kaki dengan jari kelingking. Dan yang paling utama adalah jari kelingking sebelah kiri. Untuk menyela-nyela kaki. Kemudian
Nabi juga mengingatkan, kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh oleh air wudhu dari api neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan wailun lil aqabi wa butunil aqdam minan nar. Celakalah tumit-tumit dan telapak kaki bagian sebelah dalam yang tidak terkena air wudhu, karena dia akan dibakar dengan api neraka. Wa fiqhu hadzal hadis, jadi fikihnya hadis ini, annahu la yajuzul mashu alal qadamaini idza lam yakun alaihima khufan au jawraban. Jadi maksud hadis ini, ulama-ulama fikih telah menjelaskan, tidak boleh seseorang itu mengusap kedua telapak kaki jika telapak kakinya itu tidak menggunakan khuf atau tidak menggunakan kaos kaki. Jadi kalau menggunakan kaos kaki ataupun memakai khuf, nah yang seperti itu digosokkan boleh tanpa harus terkena telapak kakinya. Yang itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai kasut, pakai sandal, pokoknya yang terbuka telapak kakinya, maka hendaklah, atau tumitnya terbuka, maka hendaklah dicuci semuanya. Karena itu kalau tidak dicuci maka dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka di akhirat nanti. Jadi ini beberapa penjelasan dalam kitab-kitab hadis dan sudah dijelaskan oleh para ulama fikih tentang wudu. Jadi kita tinggal mengamalkan saja dengan sebaik-baiknya. Di alangkah baiknya ketika kita berwudu kita menyadari, oh ini riwayatnya, oh ini riwayatnya, sehingga kita berwudu itu terasa mantap, tidak bingung lagi melihat orang berwudu. Ada yang dari tengkuk dulu, tarik ke depan, ada yang dari depan, tarik ke belakang, macam mana nih? Memang ada yang seperti itu. Jadi kita tidak bingung. Tapi kalau yang dari tangan dibawa ke siku, ini secara umum semuanya memakai cara itu. Cuma kadang-kadang gitu aja yang caranya dari siku dulu baru dibawa ke jari-jari. Ini jauh gitu aja. Orang-orang terdahulu mencontohkan ketika wudhu itu semuanya dari jari tangan kemudian dibawa ke siku. Begitu juga dengan kaki, dari jari-jari kaki baru kemudian sampai ke mata kaki. Jadi dari jari-jari kaki sampai mata kaki. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Dan saya tidak buka forum tanya jawab. Insya Allah minggu depan kita akan ulang beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wudhu ini. Sekaligus mungkin ada permasalahan seputar wudhu, baru kita akan lakukan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Di kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.